Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Baiklah, ngisi Ramadan dalam rangka ngabuburit. Kali ini ingin menyampaikan sebuah kisah tentang akibat kekikiran. Dari Aisyah radhiyallahu anha, suatu saat diterima dari Aisyah, suatu saat ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi tangannya terbakar. Jadi qadiyah bisat yada yumna, qadiyah bisat yaduha, tangan kanannya terbakar. Terus ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullah hatta yusliha yadi. Ya Rasulullah, doakan agar tanganku sembuh kembali supaya normal. Kaduruk bahasa Sunda kaduruk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah kepada perempuan, "Mallati apa yang telah membuat tanganmu terbakar sampai gosong?" Kata perempuan, suatu saat saya bermimpi ra'aitu fi manami ka'annal qiyamata qad qamat. Saya bermimpi seakan-akan kiamat telah datang dan neraka dinyalakan, surga dibentangkan. Oh, sudah siap. Neraka adalah sebuah jurang, wasaratin nar audiyah, berbagai jurang, jadi lembah. Pada lembah itu aku melihat ibuku di neraka jahanam. Jadi di jurang melihat ibuku. Di tangan ibuku ada dua benda. Yang satu lemak, yang satu kain. Lemak gaji. Lemak binatang, lemak daging, gajinya lemak. Dan satu kain, satu lembar kain. Di tangan yang satu lemak, di tangan yang satu kain. Ibuku menangkis api, gitu. Terus aku berkata, wahai ibuku, mali aroka ya ummah, wahai ibuku, kenapa kau ada di jurang neraka ini? Padahal Anda kunti muti'atan li rabbika, engkau sangat taat kepada Tuhanmu dan suami juga ridho padamu. Engkau seorang wanita yang taat kepada Allah dan diridhoi oleh suami. Kenapa kamu ada di jurang neraka ini? Maka ibunya menjawab, ya ibnati inni kuntu bakhila. Aku adalah orang yang pelit di dunia. Aku termasuk orang yang pelit dan sekarang ditempatkan bersama orang-orang bukhola, orang-orang kikir. Apa itu yang kau pegang? Kenapa memegang lemak sama kain? Kata ibuku, inilah yang pernah aku sedekahkan di dunia. Jadi selama di dunia cuma bersedekah dua. Satu lemak, gaji urut, bikin kata tangan. Yang kedua kain, selembar kain. Ini adalah sodakoku allati tasoddaqtu bihi ma fid dunya wa ma tasoddaqtu bi jami umri illa bihadzal hirfa wasukma. Saya tidak pernah sedekah kecuali dengan dua benda ini, kata ibunya. Aduh, masya Allah. Maka aku dimasukkan neraka dan benda inilah yang menangkis api. Ini hanya kalau dua benda yang pernah disedekahkan. Padahal orang taat dan diridhoi oleh suami. Nah, selanjutnya, qultu, maka aku berkata laha, aina abi, mak, bu, bapak di mana? Qalat wa kana syakhian. Bapakmu itu orang dermawan. Dia berada di daerah, di tempat modal asya'u fil jannah. Asya'il fil jannah. Bapakmu berada di surga, dikumpulkan dengan orang-orang yang dermawan. Maka aku mendatangi surga, pajitu ilal jannah wa idzan waladi qaimun ala sati khaudika. Ya Rasulullah, bapakku sedang berada di samping khaudmu, telagamu. Bapakku mengambil apa? Mengambil gelas, yakhudul ka'sa min yadi Ali.
Bapakku ngambil gelas dari Sayyidina Ali, Ali mengambil dari Utsman, Utsman mengambil dari Umar, Umar mengambil dari Abu Bakar, Abu Bakar mengambil dari engkau wahai Rasulullah. Jadi bapak ngasih minum orang-orang ahli surga. Ya Abi, bapak hari emak di neraka. Gitu. Wahai bapakku, ibuku, istrimu itu yang taat dan kau meridoi terhadap istrimu sekarang berada di jurang neraka. Sementara Anda bapak di sini mengasih minum wa anta tasqan nasa min haudi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara engkau memberi minum dari telaga Rasul. Sementara ibu kehausan. Berikanlah gelas itu kepadaku. Fa'tiha syurbatan. Kasihlah bapak ibuku satu teguk dari telaga Rasul. Maka faqala ya ibnati wahai anakku, kata bapaknya, sesungguhnya ibumu adalah orang yang kikir, maka dia dikumpulkan dengan orang-orang yang kikir. Allah mengharamkan air telaga Rasul ini bagi ibumu, bagi orang-orang yang kikir, bagi orang-orang yang berdosa. Qalat ta'akhad, maka perempuan tersebut berkata, maka aku mengambil gelas itu, mengambil gelas dari bapaknya, terus ngambil haud dari telaga Rasul itu, ngambil airnya untuk diminumkan kepada ibunya. Fasyaqaitu biha ummi gitu. Falamma syarabtu, aku masih ke ibu itu di bawah. Pada saat demikian, tiba-tiba ada suara yaqulu berkata, suara tanpa kelihatan. Aish, hei, ulang. Jangan demikian. Aish. Air ini tidak boleh kau kasihkan kepada orang yang maksiat. Telaga Rasul tidak boleh dikasihkan kepada orang yang maksiat dan tidak boleh dikasih minum kepada ibumu. Jangan. Pantabah tuh, maka aku bangun dari mimpi tadi kan. Lalu aku bangun, kata perempuan tersebut, tiba-tiba faidan yadi ya bisa pas bangun tangannya terbakar. Jadi di mimpi ngambil telaga untuk ngasih minum ke ibunya. Tiba-tiba bangun, tangan perempuan tersebut terbakar, kalentab ke neraka. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-durru biki bukhlu walidatiki. Telah memberikan madarat kekikiran ibumu di dunia ini. Jadi kikir ibu dina mimpi berakibat tangan si perempuan itu sampai terbakar di dunia. Bagaimana kekikiran itu akan sangat berbahaya bagi ibu nanti di akhirat. Jadi sampai kalentab gitu. Jadi bayangkan ibunya di neraka, bapaknya di surga. Ibunya di neraka karena kikir, bapaknya di surga karena kaya. Lalu Siti Aisyah berkata, Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qad doa asohu, Nabi menyimpan asohu itu tongkatnya kepada mengusapkannya kepada tangan perempuan tersebut, lalu berdoa. Pada saat itu tangan perempuan kembali normal lagi, tidak lagi terbakar, dalam kembali kepada kondisi semula. Jadi dari hikmah dari cerita ini, bayangkan, jadi kekikiran sangat berakibat fatal. Meskipun taat orang tersebut kan, si perempuan taat dan diridhoi oleh suami. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kisah ini juga. Jadi banyak sebenarnya mukjizat Nabi termasuk menyembuhkan. Gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.